Nggak terawih kamu? Enggak ya, lagi gak enak badan. Kamu sakit? Kalau sakit kamu nggak usah kerja, istirahat aja ya. Enggak apa-apa kok. Ini sakit biasa aja, paling-paling flu. Kamu pasti masih kecapean gara-gara ke Jogja kemarin. Gimana? Jay sudah telepon kamu lagi? Belum? Kok ayah tanya itu? Enggak, ayah cuma mau tanya aja. Malum, kamu kan baru dari Jogja. Pasti dong dia telepon dan tanya keadaan kamu. Tiara, ayah dengar dari Tante Rosa, katanya keluarganya Jay membujuk kamu untuk kembali sama Jay dan mengurus anaknya. Menurut kamu gimana? Apa kamu tertarik sama tawaran mereka? Enggak ya, enggak mungkin. Walaupun kenyataannya saya jatuh cinta sama anak itu, tapi untuk kembali sama dia, gak pernah terpikirkan di otak saya. Kalau mereka memaksa dan anak itu butuh seorang ibu, bagaimana? Apa saya harus menjawab pertanyaan ayah? Bukan begitu maksud ayah. Tadi ayah sama sekali tidak melihat Krishna di kantor. Waktu ayah tanya, katanya dia akan kembali jam 12. Tapi pada waktunya ternyata dia tidak ada di kantor. Dia memberitahu kamu. Kenapa? Kata Santi, dia izin ke rumah sakit, nengokin anaknya yang lagi dioperasi. Katanya sih jam 12 mau datang, tapi ternyata nggak datang. Saya juga nggak tahu. Bagus juga dia. Dia seorang ayah yang baik. Anaknya sakit, dia menunggu seharian. Kelihatannya dia sayang sekali sama anak itu. Oke, ayah keluar dulu ya. Krishna, apa yang terjadi sama kamu, Chris? Pagi, Bu. Pagi. Pak Krishna udah datang belum? Belum, Bu. Kalau datang, suruh langsung menghadap saya ya. Baik, Bu. Oke, thanks. Mas. Pagi. Pagi. Kau udah datang? Saya sengaja menunggu kamu. Tadinya saya mau jemput kamu, tapi takut nggak mau bareng sama saya. Saya mau minta tanda tangan kamu, Tiara. Setelah itu saya ingin segera melapor ke Bapak. Melapor? Mengenai apa? Mengenai kantor kita yang baru, yang di Kalimantan itu, Tiara, yang di Tenggarong. Kan kantornya udah selesai, mungkin peresmiannya bulan depan. Oke, Papa sudah menunjuk orang untuk ditempatkan di sana belum? Sepertinya hari ini Papa kamu ingin ketemu sama kamu deh. Sekalian menentukan siapa yang akan dikirim ke sana. Iya, San. Pak Krisnanya sudah datang. Oh iya, suruh dia kesini ya. Baik, Bu. Oke. Saya cuma mau nanya kenapa dia kemarin gak masuk. Itu kan bukan tugas kamu, Tiara. Iya, saya tahu, tapi kan saya juga berhak karena saya mengenalnya. Jadi tolong Mas, kasih saya waktu sama dia sebentar ya. Den Dio tadi nangis terus, Den. Rewel terus. Mungkin nyari ibunya ya, Den ya. Sampai dokter datang. Tapi kata Pak dokter nggak apa-apa. Operasinya nggak apa-apa, Den. Mungkin kangen sama ibunya kali ya, Den ya. Terus bagaimana keadaannya sekarang, Bu? Sekarang sudah tidur, Den. Mungkin capek karena nangis. Tapi nggak tahu nanti kalau bangun, Den. Dia rewel apa enggak ya, Den ya? Den Krisna nanti kesini kan, Den? Iya, Bu. Mungkin nanti sore. Ya sudah, Den. Si Mbok cuma laporan saja kok. Takut kalau Den Dio kenapa-kenapa.
Kalau Den ini sudah selesai keperluannya, mohon suruh cepat ke sini ya, Den. Kasihan Den Dio. Iya, Bu. Iya. Izin, Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, San. Pak Krisna, Bu Tiara ingin bertemu di ruangannya. Iya. Makasih ya, San. Masuk. Pagi, Tiara. Pagi, Chris. Silakan duduk. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari kemarin saya telepon kamu, tapi nggak diangkat. Terus mailbox. Sebenarnya kemana aja sih kamu dari kemarin? Maaf saya tidak ngasih tahu kamu, Tiara. Karena saya pikir pasti orang kantor akan memberitahu kamu kalau saya menemani anak saya operasi. Iya, saya tahu dari sekretaris saya, Chris. Tapi kenapa kamu nggak bicara langsung sama saya? Kenapa tiba-tiba kamu berubah? Maksud kamu? Chris, udah beberapa hari ini kamu berusaha untuk menghindar dari saya. Saya telepon kamu dan... Sebenarnya saya cemas dan khawatir tentang keadaan anak saya itu. Maaf, Tiara. Gak apa-apa. Terus gimana keadaan anak itu? Alhamdulillah operasinya lancar dan sekarang tinggal menunggu proses penyembuhannya saja. Kapan dibawa pulang? Insya Allah besok. Dan saya juga ingin ngomong sama kamu kalau saya ingin minta kemurahan hati kamu. Apa? Saya ingin cuti hari ini sampai besok. Karena saya harus mengurus anak itu. Tapi bukannya ada ibunya? Ibunya sakit. Sakit apa? Sakitnya sih biasa, Tiara. Cuman saya tahu kalau ibunya itu tidak bisa mengurus anak itu. Makanya saya minta kebaikan kamu. Apakah kamu memberi izin atau tidak? Karena saya tahu saya belum berhak mendapatkan cuti karena saya belum 1 tahun bekerja di sini. Tentu saja saya akan kasih izin kamu. Sampai besok kamu nggak perlu masuk. Ya, tapi tolong, kalau ada apa-apa tolong kasih tahu sama saya, please. Terima kasih, Tiara. Makasih ya. Permisi. Berarti polisi menyita senjata itu? Iya, Pak. Jadi, Kita harus cari bukti lain. kalau bukti itu tidak ada, Kalau ternyata memang Nins bersalah, saya akan tetap membantunya dengan meminta keringanan hukuman, Pak. kira-kira berapa tahun hukuman untuk tuduhan membunuh seperti Ninis? Minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. 15 tahun? Tapi akan saya usahakan seminimal mungkin, Pak. Akan saya usahakan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pak Hermawan. Pak Hermawan. Pak. Sekarang kita ke rumah sakit jemput Ade Dio. Iya. Jadi Tiara nggak ikut ke kantor Papa. Nggak usah, sayang. Papa udah minta izin sama kantor supaya Papa bisa cuti. Supaya Papa juga bisa jagain Ade Dio. Emang Tante Ninis kemana? Ade Dio sakit kok malah pergi? Tante Ninis ada keperluan, sayang. Pak, nanti sore jadi kan, Pak? Aduh, sayang. Kayaknya kalau sekarang nggak bisa. Soalnya Papa masih banyak keperluan dan Papa harus ketemu Tante Ninis dan menjaga adik Dio. Ya, Papa, masa nggak bisa sih? Kan Tiara mau makan di restoran.
Ayo dong, Pak. Papa kan ninggalin Tiara terus. Masa Papa nggak bisa? Please ya, Pak. Ayo dong, Pak. Sekali ini aja. Kok kamu tuh main sekali sih? Pengen makan di restoran? Ya, Tiara pengen aja. Ya kan, Pak? Iya, oke. Kita lihat ya nanti. Asik, yes. Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak Andi. Apa? Masya Allah. Astagfirullah. Iya, Pak. Saya segera ke sana. Iya, makasih. Ada apa, Pak? Yang Hermawan masuk rumah sakit. Dan rumah sakitnya sama di rumah sakitnya Dio. Dia pingsan begitu saja setelah mendengar bahwa saya tidak bisa mengeluarkan Ninis dari tahanan. Kelihatannya dia banyak pikiran. Chris, sepertinya kamu harus mengambil semua ini. Maksud Bapak apa? Begini, Chris. Setahu saya, Pak Hermawan tidak punya sanak saudara. Keluarga satu-satunya hanya Ninis putrinya, serta kamu menantunya. Sekarang Pak Hermawan di rumah sakit, dan Ninis ada dalam penjara. Otomatis hanya kamu satu-satunya yang bisa mengurus semua ini. Saya memegang beberapa keuangan dari Pak Hermawan. Dulu dia sempat berpesan, kalau terjadi apa-apa, harap semuanya diserahkan kepada Ninis. Tapi kalau Ninis tidak bisa, tolong diserahkan kepada suaminya. Dari situ Pak Hermawan berharap agar kamu memegang kendali semua ini. Tunggu. Maksud Bapak ini bagaimana? Apa kondisi Pak Hermawan saat ini tidak memungkinkan untuk memegang kendali keuangannya? Chris, masuk rumah sakit perlu uang bukan? Mungkin juga perkara Ninis akan memerlukan waktu yang lama, serta uang yang cukup banyak. Lalu siapa yang akan mengeluarkan uang itu semua, kalau bukan kamu keluarganya, Chris? Kenapa nggak Pak Andi sendiri? Pak Andi yang mengatur semuanya. Sepertinya hanya kamu yang bisa mengurus semua ini. Hanya kamu, Chris. Kenapa ini terjadi pada saya? Setelah tekad saya sudah bulat ingin meninggalkan masalah ini, kenapa ada masalah satu lagi yang tidak bisa saya hindari? Ya Allah, tolonglah saya. Lan, sudah siap? Jam 5 yuk. Perjalanan kan 20 menit sampai 30 menit. Belum lagi kita mau duduk-duduk dulu kan sambil nunggu buka puasa. Saya sudah siap. Tinggal nunggu Mas Arif. Arif nggak protes kalau dia diajak buka puasa di luar. Kelihatannya hatinya sudah melunak. Mas Haris tolong yang rileks ya. Ini kan bulan puasa. Meskipun Mas Haris dan Mas Arif ada masalah. Jadi kita berangkat. Ya jadi dong, Pak. Kita semua sudah siap. Kelvin sama Tegar mana? Ayo dia. Yuk, kita berangkat. Semua sudah siap. Tapi mah, saya mau jemput Grace dulu mah. Soalnya katanya dia mau ikut. Loh, ini kan acara keluarga. Kok ngajak orang lain sih? Bude, Grace juga kan calon keluarga ini, Bude. Tapi kalau misalnya Bude keberatan, nggak apa-apa saya nggak jadi ikut. Kamu boleh jemput Grace. Setelah itu kalian menyusul kami. Tahu tempatnya kan, Vin? Tegar, gimana? Mau ikut Papa apa mau ikut Eyang? Ikut Eyang deh. Loh, tapi nanti si Kevin nggak ada temennya. Tapi Tegar mau bareng sama Eyang. Ya udah kalau gitu saya jalan dulu ya, Ma. Sampai ketemu nanti di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak kan juga kamu ikut sama Eyang, Tegar. Jadi kamu nggak bakal ketemu sama Tante Grace dan anaknya. Sudah. Ayo, kita berangkat. Yuk.
ngantuk ya? Aduh, lapar ya? Iya. Tapi belum kalah kan, Den? Alhamdulillah. Dia memang anak yang soleh. Biarin aja dia tidur di sini, Bu. Iya, awas. Mungkin dia capek. Biarin aja. Bagaimana keadaan dia, Bu? Sekarang sudah nggak rewel, Den. Tadi siang sih rewel. Tapi sekarang dia enggak. Makanya tadi siang saya telepon sama Aden. Sudah diperiksa sama dokter? Sudah, Den. Tadi siang itu rewelnya karena kata dokter jahitannya masih basah, masih sakit. Dan Den Dio rewel karena nyari susu ibunya. Kalau ada ibunya sih ya gak tenang, Den. Simbok bingung, Den. Sekarang Den ini tuh ada di mana sih? Kok nggak datang-datang loh? Sebenarnya Ninis itu ada di kantor polisi, Bu. Karena dia dituduh membunuh Gary. Apa? Membunuh Den Gary? Bisa begitu toh, Den? Saya nggak tahu, Bu. Saya juga nggak yakin. Saya sendiri nggak mengerti, tapi bukti-bukti sangat memberatkan dia. Menurutmu apa mungkin Ninis membunuh Gary? Simbo nggak tahu, Den. Tapi setahu Simbo, Den ini tuh sangat membenci Den Gary. Dan Den ini bersumpah tidak akan membiarkan Den Gary merusak hidupnya. Karena Den Gary itu memang sangat mengesalkan, Den. Maksudmu gimana? Maaf loh, Den. Bukannya Simbo campur tangan. Tapi Simbo harus mengatakan ini sama Den Krisna. Karena selama ini Den Gary selalu mengganggu Den Ninis. Diganggu Gary? Diganggu bagaimana, Bo? Itu loh, Den. Den Gary sering nelpon ke rumah. Dia ngancam Den Ninis supaya kembali ke dia. Kalau tidak, Den Gary akan memporak-porandakan rumah tangga Den Ninis. Dan Den Ninis seperti biasa marah. Dia juga mengancam akan membunuh Den Gary kalau Den Gary berani melakukan itu. Terus itu, Den, waktu saya Den Ninis ke rumah sakit check up adik Dio, Den Gary datang. Dia mencegat kami dan pengen mengambil Den Dio. Mereka bertengkar hebat sekali, Den. Simbok takut sampai Simbok jerit-jerit manggil satpam untuk melerai. Dan Den Ninis bersumpah akan menghentikan semua itu. Meskipun begitu, Den, Simbok nggak percaya kalau Den Ninis itu sampai membunuh Den Gary. Kenapa Mbok nggak bilang sama saya? Maaf, Den. Den Ninis pesan Simbok jangan bicara sama Den Krisna. Takut kalau Den Krisna kepikiran. Den Ninis sangat kasihan sama Den Krisna. Den Ninis sebetulnya pengen mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Den Krisna. Jadi, Den, tolong jangan bilang sama Den Ninis kalau saya sudah cerita sama Den Krisna. Karena Simbok sudah janji kalau Simbok nggak bicara sama Den Krisna. Tenang, Mbok. Mau nggak usah khawatir. Mau nggak usah takut ya. Yang jelas sekarang rahasia ini sudah mulai terbongkar. Ninis memang ada kemungkinan membunuh Gary. Astagfirullahaladzim. Tinggal menunggu pengakuannya saja. Kalau melihat buktinya sih sudah mengarah ke sana, Bro. Ya Tuhan. Kalau memang betul-betul Den Ninis membunuh Den Gary, Den Ninis itu betul-betul orang yang sadis ya, Den. Apapun alasannya, Den Gary itu kan bapaknya Den Dio. Mestinya Den Ninis musyawarah sama Den Gary supaya Den Gary juga leluasa bisa menjenguk Den Dio. Namanya juga bapak sama anak. Kasihan Den Dio. Kasihan Den Gary. Sudahlah, Mbok. Sudah. Yang penting sekarang kita sebagai orang yang diamanatkan bisa menjaga anaknya. Pak Hermawan juga masuk rumah sakit, Mbok. Kena serangan jantung karena dia tidak siap menerima kenyataan kalau anaknya masuk penjara. Saya jadi punya kewajiban untuk menjaga dia. Maka itu, Mbok, saya minta bantuan Mbok. Karena cuma Mbok yang bisa membantu saya. Rawatlah Dio sebaik-baiknya seperti
nanti dirawat oleh ibunya. Anggap dia anak mbok sendiri. Kalau itu jangan khawatir, Den. Si mbok sayang sama Den Dio, apalagi dia sakit. Den Dio sehat saja. Si mbok sangat sayang kok, Den. Baguslah, Po. Saya senang mendengarnya. Saya juga akan menjaga Pak Hermawan. Karena sekarang dia nggak punya siapa-siapa lagi. Pak, udah jam berapa sih? Kamu udah bangun, bagus lah. Sekarang baru jam 4:30. Asik! Sebentar lagi buka. Kita berangkat sekarang yuk, Pak. Sayang, Papa nggak habis pikir kenapa sih kamu pengen sekali kita buka di restoran. Pak, Tiara kan udah bilang kali ini aja. Oke, tapi kamu juga harus janji kita nggak usah lama-lama di sana. Habis buka, habis makan kita balik lagi ke sini. Kamu pulang sama Simbo dan Papa nungguin adik Dio di sini ya. Iya, Pak. Po, terpaksa saya harus ninggalin Bo lagi karena saya udah janji sama Tiara untuk buka di restoran. Dalam, Den, dalam. Bo udah beli makanan untuk buka puasa. Sudah, Den. Simbo sudah beli kolak sama teh manis. Ya udahlah. Tapi nanti saya akan bungkusin makanan di restoran buat Mbok ya. Matur nuwun, Den. Ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, emangnya harus di restoran ini ya? Nggak bisa di restoran yang biasa aja? Papa nggak punya uang. Kan Papa punya kartu kredit. Masa buka puasa ngutang? Kita cari restoran lain aja ya? Nggak mau di sini aja, Pak. Kalau Papa nggak punya uang, pakai tabungan Tiara aja. Kan tabungan Tiara dari kelas 1 nggak dipakai-pakai. Ya, Pak. Kali ini aja. Ayo, Pak, sekali-sekali. Iya. Papa duduk dulu ya. Tiara mau ke toilet dulu. Papa antar aja ya? Tiara sendiri aja. Kan Papa laki-laki. Nggak boleh ke toilet perempuan. Ya, Pak? Papa duduk ya. Ya, Pak. Tiara mau ke toilet ya, Pak? Mas, saya mau tanya, meja pesanan Pak Arif Budiman di mana ya? Papa, tempat duduknya bukan di sini, di sana. Emangnya kalau di sini kenapa? Nggak enak, Pak. Ayo, Pak, ke sana. Ayo, Pak. Kevin, pokoknya kamu di sana harus jaga sikap. Jangan sampai semaunya. Ingat ya, kamu harus kasih salam sama Eyang Arif, Eyang Nini, sama Eyang Ranti. Mereka itu suka sama anak-anak manis, ya. Kamu jangan sampai cari gara-gara. Ingat. Saya rasa Kevin tahu kok apa yang harus dia lakukan. Ya enggak, saya takut aja nanti dia malu-maluin. Gak apa-apa kok. Iya kan, Vin? Papa mau mesen teh manis sama kolak dulu. Biasa makanan buka puasa. Kamu pesan apa, sayang? Terserah Papa aja deh, Pak. Serah. Ya udah disamain aja ya. Kolak sama teh manis. Habis itu baru nanti kita makan besar. berombongan nih. Iya, Chris. Kalian belum pesan makanan kan? Kita sama-sama pesen yuk. Gak usah, Ma. Makasih. Ayo, Tiara. Chris. Papa, Tiara mau di sini. Tiara suka di sini. Tiara mau makan bareng-bareng. Sayang, kamu lupa ya kalau kita harus kembali ke rumah sakit. Adik Dio kan lagi sakit. Papa bohong. Iya, sayang. Iya, Chris. Mumpung kita ketemu. Kita ketemu di hari baik, di bulan baik. Kenapa sih kamu kelihatannya nggak suka? Saya bukannya nggak suka. Tapi saya ngerasa ada orang yang nggak suka
saya berada di sini. Siapa yang gak menyukai kamu? Saya rasa saya tidak perlu menyebutkan namanya, karena Mama sudah tahu. Chris, biarkan saja dia pergi. Toh kita tidak mengundang dia ke sini. Pak. Pergilah. Kamu memang takut ketemu saya. Karena kamu punya salah sama saya. Saya memang tidak mau bertemu dengan Papa. Karena saya tahu. Papa malu saya berada di sini. Saya memang akan pergi. Ya, saya... Chris! Kenapa sih kalian berdua keras kepala sekali? Apa nggak ada yang mau ngalah sedikit pun? Papa mau terus-terusan musuhan seperti ini? Sudah. Sekarang kita pesan makanan dulu. Gak enak tuh dilihat orang. Sayang, kamu jangan nangis. Nanti puasanya batal. Papa jangan gini apa, Papa nggak mau makan bareng sama Eyang. Enggak, sayang. Papa bukan yang nggak mau makan. Cuma Papa nggak bisa karena Papa harus kembali ke rumah sakit. Papa bohong. Enggak. Yaudah, kita cari restoran lain ya. Nggak mau. Papa nggak bisa, sayang. Saya tidak selera makan di sini. Kita buka di rumah saja. Pak, kita buka puasa di sini aja. Tinggal 10 menit lagi. Tunggulah, Pak. Kita buka di sini. Tidak. Kita buka puasa di rumah. Pak, tunggu, Pak. Pak! Adik! Pak, tunggu, Pak. Pak! Loh, Ma, ada apa sih, Ma? Pak! Loh, kok pada pergi semua? Bude, ada apa sih, Bude? Eyang nggak mau makan di sini. Loh, kok? Eyang berantem sama Pak Ade Krisna. Kami pulang duluan, Kevin. Mas. Eyang Tegar ikut. Kamu mau kemana, Tegar? Pulang bareng Eyang. Ya ampun, gimana ini? Ya bagaimana sih kok kita ditinggal? Pasti tadi berantemnya hebat, Chris. Maksud kamu? Terus kita sekarang mau pulang atau? Ma, jangan pulang, Ma. Kevin udah lapar. Bentar lagi beduk. Kita di sini aja. Aduh, tapi... Please, Ma. Di sini aja dong. Gimana dong? Saya jadi bingung nih. Ya terserah kamu, Grace. Kalau kamu memang mau kita makan di sini, ya saya susul Tegar dulu supaya dia bisa ikut makan kan sama kita. Soalnya dia tadi juga puasa, Grace. Oke. Bukan, Ma. Udah beduk, Ma. Kita buka puasa dulu aja deh. Nanti kehabisan makanan lagi. Tapi... Udahlah, biarin aja. Om Kevin kan mau jemput anaknya. Kita di sini aja. Ya udah. Kita buka di sini aja. Apa lagi ya? Kolaknya? Ya, dikit aja. Tambah ya. Pikiran Mama sendiri loh nih, Pak. Sebetulnya ayah mengajak kalian makan bersama ini karena ada yang ingin ayah sampaikan. Ayah sudah menunjuk orang untuk ditempatkan di Kalimantan. Dia orang baru di kantor kita. Dan dia nanti yang akan memimpin di sana. Siapa ya? Kamu pasti kenal orang itu. Siapa? Krisna orangnya. Dia yang paling cocok di sana. Krisna? Apa ayah nggak salah? Dia kan di bagian staf ekspedisi ya? Iya, betul. Tapi kamu lupa kan? Dia berpengalaman memimpin sebuah perusahaan. Tapi... Ayah tahu kamu akan terkejut. Tapi ayah sudah pikirkan ini matang-matang. Karena perusahaan kita di sana membutuhkan pemimpin yang berkualitas. Dan yang satu-satunya kita punya adalah Krisna. Tapi ya itu... Tiara, kamu jangan menggunakan perasaan kamu di sini. Hubungan kamu dengan Krisna di sini adalah atasan dan dia bawahan. Saya bukannya melibatkan perasaan saya ya. Tapi menurut saya ada yang lebih berhak daripada Krisna. Sebut aja Pak Sidik, Pak Didin atau Pak Gimo. Mereka lebih berhak karena mereka lebih berpengalaman di perusahaan kita. Betul. Tapi mereka sudah tua kan? Mereka nggak akan bisa tinggal di sana. Memangnya ayah sudah menanyakan sama mereka? Belum. Kalau belum, kenapa ayah bilang kalau mereka nggak bisa? Mungkin maksud Bapak, orang tua sudah tidak pantas lagi untuk ditempatkan di sana, Tiara. Karena di sana membutuhkan tekad fisik yang kuat.
daerahnya masih terpencil sekali, Tiara. Iya, maksud saya kenapa harus Krishna? Dia kan staf ekspedisi. Lalu siapa? Sudah. Kok jadi kalian berdua yang bersih tegang? Saya rasa Krishna nggak akan setuju dengan ini karena menurut saya di perjanjian pekerjaan itu Krishna bekerja di bagian staf ekspedisi sebagai kepala promosi menggantikan Pasam. Gak ada salahnya kan kalau kita memperbarui perjanjian itu. Dan juga gak ada salahnya kan kalau kita menawarkan sebuah karir yang bagus buat Krishna. Iya tapi kan... Sudah Tiara. Percaya deh, Krishna pasti mau. Dia pasti juga ingin mendapatkan suatu karir yang bagus. Apalagi dia sekarang sudah gak bergabung sama orang tuanya. Dia pasti ingin meyakinkan sama orang tuanya bahwa dia berhasil. Dan ini jalannya. Udah. Ayah tidak mau mendengar kamu keberatan. Karena ini tidak ada hubungannya sama kamu. Bapak sudah memberitahu Krishna? Belum. Mungkin besok. Tapi saya nggak tahu juga karena berdasarkan laporan yang masuk, Krishna sudah 2 hari tidak masuk. Dia minta cuti untuk menemani anaknya yang sakit. Sebab istrinya juga sakit. Krishna itu belum bisa ambil cuti. Jadi dia tidak bisa sembarangan minta izin. Jadi besok-besok kalau dia minta izin langsung sama kamu, jangan ditanggapi karena dia itu masih bawahan kamu. Dimas, besok atur rapat saya sama Krishna. Baik, Pak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.